Halo semuanya, kami dari kelas 10 MIA 2 dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok diskusi kami dengan materi usaha dan energi. Di sini kami beranggotakan Andini Putri Fatari, Clara Yurika Borubangun, Nabila Fatwa Nasution, Ripka Claudia Boru Sembiring, Raffi Ramadan, Franera Agrianta Bu Ulolo, Ariko Rifael Surbakti. Lanjut saja, kita langsung masuk ke materinya. Usaha. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Rumus itu berlaku ketika gaya yang diberikan pada benda datar. Terdapat dua syarat terjadinya suatu usaha, yaitu adanya gaya yang bekerja pada suatu benda, adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Dengan demikian, usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Usaha atau W dapat dituliskan dalam bentuk matematis, yaitu hasil kali antara gaya F dan perpindahan S. Rumusnya itu W sama dengan F kali S. Keterangan: W sama dengan usaha atau joule, F sama dengan gaya atau Newton, S sama dengan jarak atau meter. Masuk ke contoh soalnya, yaitu seseorang menarik sebuah vacuum cleaner dengan gaya 50 Newton dan gaya tersebut berbentuk sudut 30 derajat. Dengan arah perpindahannya, perpindahan yang dialami oleh vacuum cleaner itu adalah 8 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh orang itu? Penyelesaian soalnya. Diketahui F sama dengan 50 N, theta sama dengan 30 derajat, X sama dengan 8M. Ditanya W. Jawab, W sama dengan F cos kali sudut X. W sama dengan 50 cos 30 derajat dikali 8. W sama dengan 50 dikali setengah akar 3 kali 8. Sama dengan 200 akar 3 joule. Itulah penyelesaiannya. Energi. Pengertian energi dalam fisika adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh karena itu, energi adalah setara dengan usaha. Satuannya pun sama dengan usaha. Dalam sistem satuan internasional, energi diukir dengan satuan joule atau J. Satuan energi lainnya adalah R, kalori, dan kWh atau kilowatt hours. Satuan kWh adalah satuan yang lebih besar yang biasanya digunakan untuk menyatakan besar energi listrik. Sedangkan satuan kalori biasanya digunakan untuk energi kimia. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 1 watt sekon. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut. Energi potensial terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Energi potensial disebut juga energi diam, karena benda yang berada dalam keadaan diam dapat memiliki energi potensial. Rumus energi potensial, EP sama dengan M kali G kali H. Keterangan: IP sama dengan energi potensial atau J. M sama dengan massa benda atau Kg. G sama dengan percepatan gravitasi atau M per S pangkat 2. H sama dengan ketinggian benda jatuh atau M. Masuk ke contoh soal energi potensial. Buah kelapa dengan massa 2,5 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 4,5 m. Jika percepatan gravitasi sebesar 9 kali 8 m per S pangkat 2, berapa energi potensialnya? Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 2,5 kg, H sama dengan 4,5 m, G sama dengan 9,8. Penyelesaian. EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan 2,5 kali 9,8 kali 4,5. EP sama dengan 110,25 joule. Inilah penyelesaiannya. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena benda tersebut bergerak. Jadi setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Contohnya, energi kinetik dimiliki oleh sepeda yang dikayu pesawat yang sedang terbang dan singa yang sedang berlari.
Rumus energi kinetik EK sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. Keterangan EK sama dengan energi kinetik atau J. M sama dengan massa benda atau Kg. V sama dengan kecepatan benda atau M per S. Masuk ke contoh soal energi kinetik. Sebuah batu dengan massa 30 G dipasangkan pada ketapel dan dilesetkan dengan kecepatan 15 M per S. Tentukan energi kinetik pada batu tersebut. Pembahasan. Diketahui M 3G kali 10 kurang 2 Kg. V sama dengan 15 M per S. Penyelesaiannya, EK sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. EK sama dengan setengah kali 3 kali 10 kurang 2 kali 152. EK sama dengan 3,375 Joule. Inilah penyelesaiannya. Hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik berkaitan langsung dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuk dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya yang bergantung kepada percepatan gravitasi. Energi potensial gravitasi ketika ada benda jatuh dari ketinggian, maka ia akan jatuh menimpa tanah. Contohnya bola yang sedang dilemparkan oleh badut pasti akan jatuh ke tanah, tidak akan melayang di udara. Nah, perubahan kedudukan benda ini disebut dengan energi potensial. Contoh soalnya itu, sebuah bidang miring licin memiliki sudut kemiringan 37 derajat terhadap bidang horizontal. Perhatikan gambar di samping. Dari puncak bidang miring yang panjangnya 10 meter dilepaskan sebuah benda bermassa M sama dengan 1 Kg tanpa kecepatan awal. Jika percepatan gravitasi bumi 10 M kali S pangkat minus 2, tentukanlah usaha yang dilakukan oleh gaya berat agar benda tiba di dasar bidang miring. Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 1 Kg, S sama dengan 10 M, H2 sama dengan 0 M, G sama dengan M kali S pangkat minus 2, dan A sama dengan 37 derajat. Usaha gaya berat pada arah vertikal adalah sebagai berikut. W sama dengan minus MG kali H2 kurang H1, dengan H1 sama dengan S sin 37 derajat sama dengan 10 M kali 0,6 sama dengan 6 M sama dengan minus buka kurung 1 Kg tutup kurung kali 10 M per S pangkat minus 2 dikali 0 M kurang 6 M sama dengan 60 Joule. Jadi usahanya adalah 60 Joule. Inilah penyelesaiannya. Lanjut, hubungan energi pada gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Kekuatan yang ditimbulkan oleh karet ataupun pegas yang diranggangkan. Contohnya, saat kamu bermain panah, karet akan mendorong anak panah terlontar dengan cepat dan jauh. Contoh soalnya yaitu pegas dengan konstanta 400 N per M digunakan sebagai pelontar peluru bermassa 10 gram. Hitung kecepatan peluru saat terlontar jika pegas ditekan sejauh 10 cm. Penyelesaian. Energi yang digunakan seluruhnya untuk melontarkan peluru adalah EP sama dengan EK. Setengah KX pangkat 2 sama dengan setengah MV pangkat 2. V sama dengan akar KX pangkat 2 per M. V sama dengan akar 400 kali 10 pangkat minus 2 per 10 pangkat minus 2. V sama dengan 20 meter per sekon. Inilah penyelesaiannya. Selanjutnya, analisis gerak pada roller coaster. Dinamika roller coaster. Gerak roller coaster mengalami percepatan, yakni perubahan kecepatan terhadap waktu. Kecepatan bertambah terhadap waktu ketika bergerak menurun. Roller coaster mengalami perlambatan atau percepatan negatif, yakni kecepatan berkurang terhadap waktu ketika bergerak naik. Perubahan kecepatan ini juga terjadi saat roller coaster berubah arah. Pada roller coaster Anda juga tentu mengalami gaya gravitasi. Gaya ini disebabkan oleh tarikan massa bumi terhadap massa tubuh. Bumi memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan massa tubuh manusia. Rumus energi kinetik E kali K sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2.
karena ada percepatan. Jadi rumusnya itu sudut E kali K sama dengan E kali K2 kurang E kali K1. Contoh soalnya, roller coaster memiliki massa 1100 kg, bergerak dengan kecepatan 20 m per s pangkat 2. Berapa energi kinetik roller coaster tersebut? Penjelasannya, E kali K1 sama dengan setengah kali 1100 dikali 20 pangkat 2 sama dengan 220.000 joule. E kali K2 sama dengan setengah kali 1100 kali 40 pangkat 2 sama dengan 880.000 joule. Jadi sudut E kali K sama dengan 880.000 dikurang 220.000. Hasilnya yaitu 660.000 joule. Inilah penyelesaiannya. Selanjutnya daya, yaitu daya merupakan jumlah usaha yang dilakukan tiap satu satuan waktu. Dalam fisika, daya adalah kecepatan melakukan kerja. Daya sama dengan jumlah energi yang dihabiskan per satuan waktu. Satuan daya adalah joule per detik atau watt. Contoh konsep daya dalam kehidupan sehari-hari: pada pembangkit listrik tenaga air, daya yang diterima air terjun menjadi daya listrik. Daya yang diperlukan agar mobil mendaki atau bergerak dengan kecepatan tetap. Daya yang diterima dari matahari lalu diubah menjadi energi listrik oleh sel surya. Rumus daya: P sama dengan W per T. T sama dengan W per P. W sama dengan P kali T. Keterangan: P sama dengan daya atau W per watt. W sama dengan usaha J atau joule. T sama dengan waktu S atau sekon. Keterangannya: P sama dengan daya atau watt atau joule atau sekon. W sama dengan usaha atau joule atau kg kali M pangkat 2 per S pangkat 2. T sama dengan waktu atau sekon. Contoh soal dari daya, yaitu selama 5 menit terakhir, Malin telah memindahkan meja belajarnya ke sudut dengan usaha sebesar 1200 joule. Berapa daya yang dikeluarkan oleh Malin? Pembahasannya diketahui. W sama dengan 1200 joule. T sama dengan 5 menit sama dengan 5 kali 60 sekon. Hasilnya itu 300 sekon. Ditanya P. Jawab. P sama dengan W per T. 1200 per 300 sama dengan 4 watt. Jadi daya yang dikeluarkan oleh Malin sebesar 4 watt. Inilah penyelesaian dari contoh materi daya. Inilah hasil kerja kelompok diskusi kami. Jika ada kekurangan, kami minta maaf. Terima kasih.